Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil proyek yang kita buat dalam mata pelajaran dasar mikro pengendali, yaitu dengan judul Pendeteksi Ketinggian Air dan Hujan, yang disusun oleh Saya Argadival Fatoni dengan NIM 2010234. Saya Irma Barokah dengan NIM 20102180. Saya Valerian Argayuda Pratama dengan NIM 20102199. Selanjutnya, di dalam presentasi kali ini terdapat 4 menu. Yang pertama ada project, yang kedua ada komponen yang kita pakai, yang ketiga ada wiring atau gambar rangkaian yang kita buat, dan yang terakhir ada program untuk menjalankan alat yang kita buat. Selanjutnya, project akan dibacakan oleh Valerian Arga. Ya, di dalam proyek terdapat gambar, deskripsi, dan sumber ide. Ya, berikut adalah gambar dari proyek yang kami buat. Pendeteksi ketinggian air dan hujan merupakan sebuah alat yang akan digunakan untuk mendeteksi hujan dan ketinggian air pada saat hujan. Sesuai dengan namanya, alat ini dirancang otomatis. Ketika hujan datang, rem sensor akan mendeteksi adanya tekanan air yang menyentuh sensor, dan sensor ultrasonik akan mendeteksi jarak air hujan dari permukaan yang diproses oleh Arduino Uno R3. Sebagai microcontroller dan buzzer akan berbunyi sebagai tanda bahwa hujan turun. Sumber ide kami dapat dari YouTube. Selanjutnya ada komponen yang akan dibacakan oleh Arga Diva. Ya, untuk komponennya kita menggunakan yang pertama itu Arduino Uno R3 dan kabel USB. Kedua breadboard, terus ketiga kabel jumper. Keempat sensor ultrasonik. Kelima sensor dan modul raindrop. Keenam LCD 16x2 dan modul I2C. Ketujuh buzzer. Untuk Arduino Uno adalah board microcontroller berbasis Atmega 328, memiliki 14 pin input dari output digital, di mana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog. 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack power, ICSP header, dan tombol reset. Untuk mendukung microcontroller agar dapat digunakan, cukup hanya menghubungkan board Arduino Uno ke komputer dengan menggunakan kabel USB atau listrik dengan AC yang ke adaptor DC atau baterai untuk menjalankannya. Lalu ada breadboard yang merupakan sebuah board atau papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana. Breadboard tersebut nantinya akan dilakukan prototype atau uji coba tanpa harus melakukan solder. Lalu ada kabel jumper, adalah kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkanmu untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Intinya, kegunaan kabel jumper ini adalah sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Biasanya kabel jumper digunakan pada breadboard atau alat prototyping lainnya agar lebih mudah untuk mengutak-atik rangkaian. Konektor yang ada pada ujung
kabel terdiri atas dua jenis, yaitu konektor jantan dan konektor betina. Lalu ada sensor ultrasonik, adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisik berupa bunyi menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Sensor ini bekerja berdasarkan prinsip dari pantulan suatu gelombang suara, di mana sensor ini menghasilkan gelombang suara yang kemudian menangkap kembali dengan perbedaan waktu sebagai dasar pengindra. Perbedaan waktu yang dipancarkan dan diterima kembali adalah perbandingan lurus dengan jarak objek yang memantulkannya. Lalu ada sensor raindrop. Raindrop sensor adalah sebuah alat yang dapat mendeteksi hujan atau adanya cuaca hujan yang berada di sekitarnya. Sensor ini dapat digunakan sebagai switch saat adanya tetesan air hujan yang jatuh melewati raining board yang terdapat pada sensor. Selain itu, raindrop sensor dapat juga digunakan untuk mengukur intensitas curah hujan. LCD adalah media tampilan yang paling mudah untuk diamati karena menghasilkan tampilan karakter yang baik dan cukup banyak. Pada LCD, 16x2 dapat ditampilkan 32 karakter. 16 karakter pada baris atas dan 16 karakter pada baris bawah. LCD 16x2 pada umumnya menggunakan 16 pin sebagai controller. Tentunya akan sangat boros apabila menggunakan 16 pin tersebut. Karena itu, digunakan driver khusus sehingga LCD dapat dikontrol dengan jalur 12C. Melalui ITC, maka LCD dapat dikontrol dengan menggunakan 2 pin saja, yaitu SDA dan SCL. Lalu yang terakhir tuh buzzer, adalah komponen elektronika yang dapat menghasilkan getaran suara dalam bentuk gelombang bunyi. Buzzer lebih sering digunakan karena ukuran penggunaan dayanya yang minim. Kemudian selanjutnya ada wiring atau gambar rangkaian proyek yang kita buat. Untuk wiring, kita menggunakan aplikasi FreeSync. Selanjutnya, untuk program, kita menggunakan aplikasi Arduino IDE untuk mengkoneksikan program proyek dengan alat yang kita buat. Yang pertama, terdapat library Liquid Crystal I2C untuk mendeklarasikan LCD 16x2 dengan I2C. Kemudian ada define trig pin 7 untuk menginisialisasi pin trig pada sensor ultrasonik. Kemudian ada define echo pin 6 untuk menginisialisasi pin echo pada sensor ultrasonik. Kemudian liquid crystal I2C LCD dalam kurung 0x27,16,2 digunakan untuk menginisialisasi address dari LCD 16x2 dengan modul I2C. Kemudian ada konstanta in sensor pin sama dengan A0 untuk menginisialisasi pin button. Kemudian ada konstanta in buzzer sama dengan 3 untuk menginisialisasi pin buzzer. Kemudian di void setup terdapat inisialisasi LCD, kemudian LCD backlight digunakan untuk menghidupkan lampu latar LCD. Lalu LCD akan mengeluarkan output sensor hujan dan ketinggian air. Kemudian untuk LCD dot clear digunakan untuk menghapus dari tampilan awal sensor hujan. Void baca sensor hujan, di sini kita akan membaca
nilai dari pin button. Kemudian kita akan mengecek apabila sensor terkena air. Jika nilai sensor kurang dari 500 atau rank sensor adalah 0 sampai 1023, bisa dikatakan sensor terkena air, maka alarm akan menyala. Dan apabila sensor tidak terkena air, maka alarm tidak berbunyi. Untuk program sensor ultrasonik. Di dalam void baca sensor ultrasonik, terdapat rumus jarak sama dengan durasi dibagi 2 per 29,1. Di sini, di dalam void baca sensor ultrasonik akan membaca ketinggian air yang dideteksi pada saat hujan. Kemudian, LCD akan mengeluarkan output tinggi air sama dengan sesuai jarak air pada saat hujan. Pada void loop, di sini akan terjadi perulangan untuk membaca sensor ultrasonik dan membaca sensor hujan. Sekarang kita akan mendapatkan alat pendeteksi ketinggian air dan hujan. Di sini kita menggunakan microcontroller Arduino Uno R3, kemudian ada backboard, ada buzzer sebagai alat untuk mematikan dan menyalakan alarm, kemudian ada kabel jumper. Selanjutnya ada LCD 16x2 with I2C. Kemudian ada sensor raindrop atau sensor hujan. Dan yang terakhir ada sensor penghitung jarak atau sensor ultrasonik. Kemudian kita akan mengoneksikan aplikasi Arduino IDE dengan alat yang kita sudah buat. Kemudian akan muncul output seperti ini. Sensor hujan akan mengeluarkan output cuaca cerah apabila tidak mendeteksi adanya air. Kemudian kita akan memasukkan air sebagai contoh apabila terjadinya hujan. Buzzer akan berbunyi sebagai alarm apabila sensor raindrop atau sensor hujan terkena air. Output di LCD akan muncul sensor hujan dalam kondisi hujan. Selanjutnya, sensor ultrasonik akan mendeteksi jarak ketinggian air yang terjadi saat hujan. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang proyek mata kuliah Dasar Mikro Pengendali dengan judul Pendeteksi Ketinggian Air dan Hujan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.